Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Pose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV tentunya. Talk Show hari ini melanjutkan perbincangan sebelumnya dengan narasumber spesial yaitu Pendeta Dr. Suryani Eswatimena atau akrab dipanggil Suryani Pantau. Siang ini kita akan menggali dan belajar bersama bagaimana kesaksian hidupnya, terutama dalam pelayanannya pada pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Bagaimana beliau menjawab berbagai pertanyaan orang luar non-Kristen yang ragu tentang ketuhanan Yesus. Langsung saja kita sapa beliau. Salam Bu Suryani. Halo, shalom. Shalom. Ketemu lagi setelah seminggu ya. Minggu lalu kita udah banyak cerita. Hari ini kita akan menggali kembali pengalaman Ibu dalam pelayanan. Amin, amin. Ya, Ibu, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau izinkan kami bertemu dengan hamba-Mu, Ibu Suryani Pantau. Kami tahu ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah cara Tuhan agar kami bisa mengetahui dan belajar banyak tentang anugerah Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup Ibu Suryani. Tuhan pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semua terjadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami awali acara ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini. Dan juga memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan buat kami. Silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang dan kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan jangan lupa untuk menekan bel notifikasi karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik Ibu Suryani, dalam pelayanan Ibu, tentu kan Ibu memiliki berbagai landasan prinsip-prinsip. Kita pengen tahu Ibu, apa sebenarnya pegangan Ibu dalam tiap melaksanakan pelayanan? Ya, karena saya mengalami kasih karunia Tuhan. Karena saya sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, itu dapat kita lihat itu di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 ya. Di situ dikatakan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi Paulus yang tadinya orang penjahat, Paulus yang tadinya orang yang tidak percaya Tuhan dan benci sekali sama pengikut-pengikut Yesus. Ya, jadi tetapi karena kasih karunia yang begitu besar dia menjumpai Yesus sendiri yang menjumpai dia, ya. Dan kemudian hidupnya tidak sama lagi. Yang tadinya benci sekali sama Tuhan Yesus, tetapi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia katakan dibandingkan dengan dulu, semuanya yang dulu itu dianggap sampah karena pengenalannya akan Tuhan. Jadi bagi saya bahwa mengenal Tuhan itu adalah segalanya. Dan ini juga orang lain harus kenal Tuhan juga supaya mereka diselamatkan. Jadi sama seperti Paulus katakan, aku berhutang bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi artinya bukan hanya keselamatan untuk orang Yahudi kata Paulus tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Jadi itu kerinduan, itu hati Tuhan. Ya. Jadi penginjilan itu adalah hatinya Tuhan. Ya. Penginjilan itu adalah hatinya Tuhan. Betul. Mungkin dalam perjalanan Ibu menjadi hamba Tuhan, ada banyak orang Ibu jumpai yang masih meragukan, masih menyaksikan ketuhanan Tuhan Yesus. Iya. Apa pesan saya untuk mereka? Untuk orang-orang yang menyaksikan ketuhanan Yesus. Yang sanksi ya. Sanksi. Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa Alkitab juga katakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan digerakkan Roh Kudus. Jadi pikiran mereka, kata Alkitab, itu masih tertutup oleh ilah zaman ini. Ada selubung. Jadi walaupun kita terangkan tentang Yesus, selama Roh Kudus belum menyingkapkan pikiran mereka, hati mereka akan
tidak bisa, nggak ngerti-ngerti. Ya, karena tipu daya iblis. Sebab itu yang pertama di dalam kitab penginjilan itu doa penting. Jadi berdoa buat orang terhilang. Supaya Tuhan membuka pikiran rohani mereka, Roh Kudus bekerja. Sehingga ketika Roh Kudus bekerja mereka mendengar firman, mereka dapat mengerti sehingga mereka menerima Tuhan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan itu ditabur dan ada yang kita terus doakan. Jadi jangan pernah give up. Jangan pernah give up, orang yang nyerang-nyerang, orang yang menyangkal Tuhan. Kita doakan terus dan tabur terus. Dan next biar Roh Kudus yang buka pikiran mereka. Karena kalau kita berusaha juga untuk menerangkan, ya kita menerangkan boleh. Tetapi kalau belum ada terang Tuhan dalam pikiran mereka, masih susah sekali. Ya. Jadi harus ada Roh Kudus yang menggerakkan. Iya, dan doa. Dan ya, itu doa. didapatkan lewat doa. Iya, doa, betul. Ya. Doa, ada terobosan lewat doa. Ada terobosan lewat doa. Iya. Oke. Dan kami dengar juga Ibu, karena doa inilah Ibu juga memimpin atau beraktivitas di JDW ya. Iya. Bisa cerita Bu soal JDW ini? Iya, ya saya kenal JDW justru di Kalimantan. Ya, padahal jaringan doa itu sudah ada di Jakarta. Tapi yang seperti tadi minggu lalu ya, yang saya cerita bahwa ketika saya ada di Kalimantan, Tuhan bilang start from moment, I will do a new thing. Saya bilang new thing apa Tuhan? Start from moment. Jadi saya mulai datangi orang-orang beberapa ibu-ibu denominasi yang ada di Kota Ngabang itu dan kemudian membangun hubungan dan meminta supaya kita mendirikan persekutuan. Jadi kita tuh tadinya itu persekutuan doa wanita itu aja ya. Tetapi ada orang yang memperkenalkan diri, memperkenalkan JDN. Baru saya pelajari ada jaringan doa wanita dan kemudian kami bergabung. Dan waktu kami bergabung, kemudian kami itu sering diperlengkapi. Karena ada, waktu dulu tuh masih KDL ya. KDL itu kami ke Jakarta. Jadi saya bawa banyak orang, sampai 50 orang. Kadang sampai 100 orang. Dari desa-desa bawa kita pergi ke sana. Tujuan saya apa? Saya ngotot sekali untuk bawa mereka supaya mereka dapat api. Mereka dapat firman Tuhan dan mereka bisa bagikan. Sehingga mereka ketika mereka pulang ke desa mereka atau ke kota mereka, mereka dapat api dan itu memang betul. Jadi sejak tahun 2001 itu jaringan doa mulai dari Kota Ngabang hanya 7 gereja, sekarang sudah ada di beberapa kabupaten ya. Dan di kecamatan-kecamatan itu luar biasa. Jadi mulai dari Landak, Kabupaten Landak. Dan sampai sekarang masih aktif? Masih, bahkan tambah maju ya. Tambah maju. Jadi ketika kami balik lagi ke Jakarta, suami saya bilang, kita balik ke Jakarta. Nanti bagaimana JDW? Kemudian suami saya bilang, kalau berhasil memimpin, pasti apinya terus nyala. Dan itu tambah nyala. Dan bukan hanya itu, dan saya rasa mereka lebih daripada saya. Luar biasa. Ada regenerasi juga ya itu bahkan semangat mereka, antusias mereka itu, kreativitas mereka dalam mengembangkan jaringan doa itu melebihi dari saya. Dan itu luar biasa, saya senang sekali. Gitu. Ya. Nah, terutama di daerah-daerah, banyak wanita, banyak jemaat yang lain yang berada di persimpangan jalan. Mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi belum berani menyatakan diri untuk menerima Dia sebagai Tuhan. Pasti banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Iya, betul. Apa pesan Ibu sama mereka ini, Bu? Pesannya itu adalah supaya mereka tanya kebenaran itu. Tanya sama Tuhan. Ada persimpangan jalan itu, mereka masih ragu. Mereka masih ragu akan Tuhan. Ini benar Tuhan Yesus ini Tuhan atau tidak ya? Ya. Satu, yang kita tahu orang seperti ini, kita doakan mereka. Supaya Roh Kudus terus bekerja dan kemudian meminta kepada mereka supaya mereka tanya sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan siapa Allah yang sebenarnya. Dan di dalam kesaksian-kesaksian
yang saya banyak dengar dan saya saksikan juga, akhirnya memang Tuhan nyatakan. Karena Allah kita itu Allah yang berkomunikasi. Itu luar biasa. Allah kita berbeda dengan nun yang di luar sana ya. Karena Allah yang kita sembah itu, Elohim itu, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang bertindak, Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari manusia, Allah yang membangun hubungannya. Semuanya, segala sesuatu kita bisa diselamatkan, kita bisa memiliki hubungan dengan Dia, semua dimulai dari Dia. Semua dimulai dari itu karena kasih karunia. Dan saya percaya itu saran kita supaya kita doa. Pertama kita doakan orang itu, yang kedua kalau mereka masih ragu-ragu, mereka minta dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan Allah yang sebenarnya dan Tuhan pasti tunjukkan. Karena Allah itu nyata, Allah itu real, Allah itu hidup. Ya. Allah itu hidup. Ya. Betul. Luar biasa. Nah, tadi Ibu cerita soal JDW dan banyak perempuan yang melayani. Ya. Nah, dalam perspektif Ibu, menjadi perempuan pelayan Tuhan itu harus seperti apa sih? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan? Ya, memang menjadi pelayan kebetulan kan itu di JDW ini banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu ya. Jadi yang pertama itu ya memang mereka harus jadi berkat di keluarga, anak dan suami. Iya kan? Jangan sampai pelayan di luar tapi kemudian keluarga terlantar, anak terlantar gitu kan. Ya, jadi saya kalau mau dulu waktu suami saya masih hidup, sebelum saya kemana-mana itu saya sudah yakin bahwa umpamanya saya pergi 3 hari, 4 hari itu di kulkas itu semua persediaan sudah ada. Saya sudah persiapkan. Bahkan ada makanan yang sudah saya masak, tadi mereka tinggal panasin. Wow. Nah, jadi itu sebelum saya pergi, saya harus yakin bahwa di dalam kulkas itu sudah ada persiapan selama saya pergi. Jadi persiapan. Mereka tidak repot. Jadi mereka nggak repot, nggak kesusahan gitu. Itu yang saya buat. Jadi sebelum saya pergi dan saya sudah yakin semuanya rumah beres, semuanya beres, makanan beres, ya baru saya pergi. Jadi itu. Jadi tetap yang pertama yaitu di rumah ya. Dan kemudian satu lagi, setiap kali saya kalau mau pergi dulu waktu suami saya masih hidup, saya minta berlutut. Dan kadang-kadang saya minta dia tumpangin tangan di atas kepala saya. Jadi supaya dikasih berkat ya, dikasih berkat. Jadi kadang-kadang kalau masih ada berantem gitu ya, ada kesel-kesel gitu ya, ya saya bilang ya harus berdamai dulu. Nggak boleh pergi dulu ya. Iya. Jadi harus berdamai dulu. Jadi yang pertama, jadi kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik. Dan itu hanya bisa ya kalau kita betul-betul taat sama firman. Dan kemudian sehingga pelayanan kita di luar juga berdampak. Jadi apa yang kita ceritakan itu ya kita alami. Bukan sesuatu pengajaran yang kosong ya. Tapi benar-benar yang kita alami gitu. Jadi bisa membagi waktu. Dan saya lihat selama kita bergaul dengan Tuhan, minta hikmat. Jadi Tuhan pandai saja ya menolong kita, memberikan hikmat untuk ini. Ya. Ada tips-tips nggak ya? Cara berdoa biar dekat dengan Tuhan itu seperti apa sih, Bu? Sebenarnya doa sih nggak ada tip-tipnya ya. Barangkali kan ada yang bilang, wah ini doa Ibu Suryani lebih manjur nih. Enggak sih. Kita doa itu kan karena kita bercakap-cakap dengan Bapa. Ya. Ketika kita menjadi anaknya, salah satu yang kita alami kita dibenarkan. Ketika kita percaya Yesus, kita menerima Yesus, kita dibenarkan. Apa sih dimaksudkan dengan dibenarkan? Nah, dibenarkan itu ada 3 hal. Yang pertama itu dosa kita diampuni. Ya, dosa kita diampuni karena tidak ada keselamatan kalau tidak ada pengampunan. Dan yang sangat luar biasa, pengampunan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus loh. Yesus di Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi seandainya Tuhan Yesus itu tidak pernah mati dan darahnya tidak pernah tercurah, tidak ada pengampunan. Kita masih tetap berdosa. Kita berdosa. Itulah harga daripada pengampunan itu adalah darah Yesus. Di Efesus 1 ayat yang ke-7, di dalam Dia dan oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan. Nah, ini juga lah yang memicu kita supaya kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus karena di luar Dia tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Nah, ini penting. Nah, kemudian dibenarkan itu artinya juga bahwa hukuman kita dibatalkan. Hukuman kekal itu dibatalkan karena Kristus sudah terhukum untuk kita. Yang harusnya kita dihukum,
tetapi dia terhukum untuk kita. Dia menggantikan posisi kita. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kita dipulihkan hubungannya. Kita hidup dalam damai sejahtera. Coba bayangkan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wow, dahsyat banget loh. Jadi ketika kita mempunyai hubungan yang damai dengan Allah, pasti kita mempunyai damai. Sehingga ketika kita damai, doa itu percakapan sehari-hari dengan Tuhan gitu loh. Jadi bukan sesuatu, oh saya harus berlutut, tipnya harus berlutut, saya harus angkat tangan, harus nangis, enggak ya. Itu hubungan apa ya? Bapak, itu udah doa gitu. Misalnya saya ketemu sama orang ya. Kemarin saya di rumah sakit. Ya, saya di rumah sakit, saya naik lift, ada seorang bapak, stroke juga ya. Aduh di roda. Terus masuk lift sama-sama. Saya bilang, Bu, sakit apa Bapak? Stroke Bu, sudah lama. Terus langsung saya berdoa, Tuhan kasihani dia, belas kasihan Tuhan turun atasnya. Jadi saya tuh lihat Bapak ini, di hati saya nangis. Tuhan kasihani Tuhan. Itu sudah doa. Itu sudah doa. Gitu ya. Jadi apa ya, doa itu memang komunikasi dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, bukan sesuatu yang saya harus berlutut, saya harus ke ini, ke itu. Nah, enggak, kecuali kalau memang kita punya waktu khusus untuk Tuhan yang hanya dia dengan kita ya. Tetapi hubungan kita itu hanya sejauh doa sih ya. Ya. Itu jadi luar biasa. Dan itu rutin dilakukan. Ya, 24 hours. 24 hours. Selama kita, kecuali kalau kita tidur. Jadi bukan habis sebelum tidur, bangun tidur. Nah, itu memang ucapan syukur. Tetapi doa itu harus kita ketemu ini, Tuhan, ini komunikasi. Nah, lihat, aduh Tuhan kasihan sekali sih bangsa saya. Nah itu ya. Jadi kapan? Anytime kita bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda ke rekening yang ada di layar kaca atau scan QRIS yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca. God Lovers semua, terima kasih. Ibu itu pernah aktif di Youth for Christ ya. Apa yang Ibu lihat jika dibandingkan perbedaan masa Ibu dengan masa sekarang? Dulu kan itu tahun 70-an ya. Lama sekali ya. Lama banget, 20-an tahun ya, tahun 70-an, 80-an. Pak Henry Salaparang itu salah satu anggota daripada Youth for Christ atau Pak Mukri yang kita sebut dulunya. Pak Mukri. Ya, dulu itu memang ya semangatnya luar biasa dan kalau saya lihat tantangannya apa ya dengan sekarang ya. Kalau dulu tuh memang media belum begitu kayak sekarang ya. Media sosial nggak ada. Ya media sosial nggak ada dan kemudian tantangan sekarang ini lebih kompleks ya. Kompleks kayak dibandingkan dulu ya. Jadi contohnya kalau zaman dulu kalau kita mau baca Alkitab kita nggak terganggu pikiran kita. Tapi kalau sekarang ya di HP sambil dengar firman Tuhan bisa lihat-lihat kan. Lihat-lihat ke sana kemari ya. Jadi akhirnya bercabang hati. Ke-distract ya. Jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang bahwa kita tetap fokus ke Tuhan. Ya. Jadi kita yang harus bijaksana untuk kita bisa mempergunakan teknologi, tapi jangan kita binasa karena teknologi. Betul. Ya, betul. Apa ada nggak hal-hal yang membuat Ibu gelisah melihat anak-anak muda sekarang? Iya, yang gelisah anak-anak sekarang ini ya game ya. Games, kemudian pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Hal yang dulu nggak ada. Iya. Sekarang apalagi LGBT ya, itu ya. Kalau zaman dulu tuh ya hampir nggak ada ya. Ada juga tapi enggak. Tapi sekarang ini seperti ada beberapa orang seperti menerima keadaan. Kalau dulu kan tabu banget ya. Nah itu jadi memang dunia semakin parah. Jadi untuk anak-anak muda juga ini tantangan bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan untuk juga terjun ke anak-anak muda. Ada teman saya ya, dia itu dari narkoba, preman, tatonya di mana-mana. Ketika dia rambutnya gondrong, ketika dia bertobat dengan penampilan yang seperti itu, dia datang ke gereja dia ditolak. Nah itu juga ditolak. Jadi sering kali juga anak-anak muda kita rasa ditolak oleh gereja. Nah, seakan-akan mereka itu adalah orang yang
terbuang. Padahal mereka sedang mencari kehausan. Yes. Ya, mencari kebenaran. Oleh sebab itu ketika mereka datang ke gereja, mereka ditolak. Akhirnya loh di luar sana nerima mereka dengan baik. Ya. Why not gitu. Akhirnya mereka lebih terjerat. Di sini lebih diterima dibanding gereja. Gereja ada, saya suka dengar orang gereja itu orang-orang munafik katanya. Iya. Paling suci Katanya, nganggap kita ini kotor, nggak layak. Saya nggak cocok dengan gereja gitu. Nah, itu juga yang kita juga harus gereja introspeksi diri ya. Harus menjangkau jiwa dengan cara berpikir mereka. Ya, emang cara berpikir zaman dulu dengan sekarang kan udah beda. Ya. Cara berpikir. Jadi artinya gereja harus juga melihat diri sendiri ya, bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak muda sekarang. Jadi mereka tuh kan ingin teman ya, sahabat, bisa curhat, bisa ini. Iya. Dan tantangan yang sama Ibu alami dalam penggembalaan di gereja Ibu. Iya. Ya kadang ya dunia itu memang ya lebih menarik kadang. Terakhir Bu Suryani, apa pesan Ibu kepada God Lovers dan jemaat yang sedang mendengarkan acara kita ini? Ya, pesan saya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin membacakan 3 ayat saja buat saudara ya. Filipi, kita baca Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 21. Nah, ini saudara bisa baca ya di sini ya. Saya ingin bagikan buat saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Paulus katakan sejak dia terima Yesus, dan itu yang dia rindu-rindukan sampai akhir hidupnya, Kristus tidak dimalu-maluin. Maksudnya dia tidak membuat Yesus itu malu. Yesus nggak pernah malu sama kita gitu ya. Ada yang bilang gitu. Kita bikin dosa juga dia nggak rasa malu karena dia Tuhan, dia tetap suci. Tetapi maksudnya kita menguduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sampai mati. Sehingga Yesus semakin nyata dalam tubuh kita. Itu ada perubahan progressing di dalam perjalanan kita. Sehingga orang orang lain itu yang lihat kita, dia lihat Yesus benar-benar hidup. Bukan berarti kita sudah sempurna. Mungkin kita pernah jatuh, tapi bangkit dan menang. Mungkin kita mengalami masa-masa kesukaran, tetapi kita tetap eksis gitu loh. Kita tetap semangat, kita tetap, dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Itu yang mereka lihat. Jadi semakin hari mereka melihat Yesus benar-benar hidup dalam diri kita. Dan kemudian karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup yang berpusat kepada Kristus, sehingga ayat yang ke-22, ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Nah ini, jadi selama saudara masih dikasih kesempatan sama Tuhan hidup di dunia, itu berarti untuk kita bekerja dan menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Itu saja Pak dari saya. Puji Tuhan. Ya, ini pesan yang luar biasa. Bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Itu kata Paulus ya. Kata Paulus. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas segala waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kesaksian yang luar biasa, dan kita berharap semoga apa yang kita berbincangkan bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Ibu. Sukses buat Ibu dan selalu sehat. Ya, puji Tuhan. Setia dalam pelayanan dan salam buat keluarga Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah memberi kesempatan buat saya untuk sharing. Semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Amin. Ya. God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda. Saya Apose Apolonius Lase pamit undur diri. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa.
selalu